Fraud pajak, negara dirugikan triliunan rupiah. Ramai-ramai menguliti kekayaan para pejabat pajak. Sebaiknya kenali dulu apa itu kejahatan pajak atau fraud pajak. Dan begini caranya kalau mau melakukan penggelapan pajak. Disclaimer dulu ya. Episode ini kita menyampaikan tentang karakteristik dan beberapa contoh fraud di perpajakan sebagai sarana informasi, bukan untuk mengajari melakukan fraud. Kita pahami bersama dulu tentang financial crime fraud atau kejahatan keuangan secara umum sebelum memberi contoh fraud pajak. Financial crime fraud atau kejahatan keuangan merujuk pada segala jenis tindakan penipuan, pemalsuan, penggelapan, atau penyalahgunaan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Hal ini melibatkan penggunaan kebohongan atau tidak jujur untuk memperoleh sesuatu yang berharga, seperti uang, properti, layanan, atau untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Bila dikelompokkan menurut jenisnya, maka kejahatan keuangan dibagi menjadi fraud, cybercrime, money laundering atau pencucian uang, pembiayaan teroris, penyuapan, dan korupsi. Dan satu lagi adalah insider dealing. Terdapat beragam bentuk tindakan fraud seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, penipuan asuransi, penipuan kesehatan, penipuan kredit, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas atau surat-surat berharga, pencurian secara elektronik, skema ponzi, money game, penipuan investasi, dan tentu saja fraud di perpajakan. Begitulah banyak ya jenis-jenis fraudnya. Jadi kejahatan keuangan termasuk kejahatan tanpa kekerasan, namun dampaknya dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan terhadap berbagai jenis entitas keuangan yang disasar, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan perusahaan kartu kredit, serta individu yang menjadi korban kejahatan keuangan. Financial crime fraud seringkali melibatkan teknologi modern dan didapat sangat sulit untuk dideteksi dan dihentikan. Para pelaku fraud sering menggunakan teknik yang canggih, karena mereka biasanya orang-orang terpelajar, orang yang punya jabatan juga, seperti membuat identitas palsu, memalsukan dokumen, dan menggunakan teknologi untuk menjalankan rencana mereka. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah biasanya bekerja sama dalam upaya untuk memerangi kejahatan keuangan dengan meningkatkan pengawasan. Banyak alasan orang melakukan fraud, tapi bisa kita ringkas menjadi dia harus memiliki kesempatan. Ini yang paling penting, opportunity. Tanpa itu, dia tidak bisa melakukan kejahatan yang dia akan ingin lakukan. Kemudian kedua, adanya tekanan keuangan atau pressure financial. Ini yaitu adanya kebutuhan atau keinginan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari seharusnya. Kemudian rasionalisasi atau pembenaran atas apa yang dia lakukan. Ini adalah semacam proses psikologis di dalam diri si pelaku untuk menekan suara nurani, untuk memantapkan diri melakukan fraud atau kejahatan. Biasanya alasannya seperti ini. Teman-temanku juga melakukan kok. Atau aku kan hanya mengikuti arahan pimpinan dan lain-lainnya, seperti itulah. Artinya dia melemparkan kesalahan bukan hanya dirinya yang salah, tapi banyak orang salah, temannya salah, pimpinannya salah. Jadi ada rasa membagi tanggung jawab kesalahan itu kepada orang lain. Itu untuk memberikan rasionalisasi dari perbuatan kejahatannya dia. Kemudian yang keempat adalah kapabilitas. Dia punya jabatan, sehingga mempermudah dia melakukan kejahatan ini. Dia punya pemenang, punya kekuasaan. Tapi yang paling utama adalah integritas. Kalau orang memiliki integritas, meski ada kesempatan dan kekuasaan, dia tetap tidak akan melakukan fraud. Kriminolog Dr. Donald Cesi menggambarkan sebagai segitiga penipuan, sebagai berikut gambarnya. Fraud di bidang keuangan memiliki berbagai jenis dan variasi. Dalam episode ini akan difokuskan pada fraud perpajak dan bagaimana itu bisa dilakukan. Pertama ya, fraud restitusi pajak. Restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak ke negara atau ke Direktorat Jenderal Pajak. Secara sederhana,
restitusi pajak memungkinkan negara untuk mengembalikan atau mengganti pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Ada dua jenis restitusi pajak. Pertama, adalah restitusi pajak berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jenis restitusi pajak lainnya adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana wajib pajak membayar lebih besar dari yang seharusnya, sehingga bisa meminta pengembaliannya. Supaya lebih bisa memahami alur khususnya yang baru berkenalan dengan perpajakan, saya ambil contoh restitusi pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelumnya saya sampaikan dulu makna pajak masukan dan pajak keluaran, serta makna lebih bayar dan kurang bayar, agar lebih jelas pemahamannya bersama. Contoh, PTA, membeli barang dari PTB. Dalam invoice yang dikirimkan ke PTA akan dicantumkan harga barang beserta pajak pertambahan nilainya atau PPN dari barang tersebut. Dari sudut pandang PTA, PPN yang dibayarkan beserta pembayaran barangnya menjadi pajak masukan. Sebaliknya bagi PTB yang menjual barang itu, PPN yang dibayarkan dari PTA menjadi pajak keluaran dan wajib disetorkan ke negara. Lalu celah mana yang bisa mendorong melakukan fraud? Saya berikan ilustrasi suatu transaksi jual beli antara dua perusahaan sebagai berikut. Apabila PT Zaman menjual produknya berupa spare parts mesin ke perusahaan lain, katakan ke PT Maju, maka dalam invoice PT Zaman tertera harga produk ditambah dengan PPN. Dan itu adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh PT Maju kepada PT Zaman sebagai pembeli ya. PPN yang dibayar oleh PT Maju kepada PT Zaman adalah bukan hak dari PT Zaman, tapi merupakan hak negara melalui Dirjen Pajak yang akan memungut pajak tersebut. Kemudian apa yang bisa dilakukan PT Zaman atas pajak keluaran ini? Pertama, dengan cara mengkompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran. Disebut kurang bayar apabila jumlah kumulatif pajak keluaran lebih banyak dibandingkan kumulatif pajak masukan. Maka perusahaan berkewajiban menyetor kurang bayar itu ke negara melalui Dirjen Pajak. Disebut lebih bayar apabila jumlah pajak masukan lebih besar dibanding pajak keluaran. Akan muncul dua opsi atau pilihan apabila lebih bayar. Pertama, lebih bayar itu ditahan oleh perusahaan untuk dikompensasikan dengan pajak keluaran periode yang akan datang. Kedua, perusahaan mengajukan restitusi atau pembayaran kembali atas lebih bayar itu ke Dirjen Pajak. Dan jika semua syarat telah terpenuhi, permohonan dari itu akan dikabulkan dan Dirjen Pajak akan membayar kepada PT Zaman atas pengajuan restitusi tersebut. Kerawanan fraud terjadi dalam beberapa kasus restitusi. Untuk memperoleh restitusi yang bukan haknya, wajib pajak nakal bisa saja membuat transaksi fiktif yang tujuannya menghasilkan lebih bayar, atau menyembunyikan sejumlah transaksi untuk mengecilkan jumlah pajak keluaran, atau menggelembungkan nilai pembelian untuk memperbesar nilai pajak masukan, dengan tujuan memperoleh atau memperbesar restitusi. Fraud ini akan cukup mulus dilakukan apabila ada kerjasama dengan petugas pajak. Tentu saja atas jasanya petugas pajak menerima sejumlah uang suap yang telah disepakati dalam persekongkolan jahat ini. Perusahaan yang nakal dapat melakukan cooking the book, ini kisah yang lain lagi, atau memasak pembukuan. Berkaitan dengan yang sebelumnya, memasak pembukuan merupakan teknik fraud dengan sengaja melakukan pencatatan akuntansi secara tidak tepat, yang bertujuan untuk memperoleh restitusi atau mengurangi nilai laba kena pajak. Ini masuk ke penghindaran pajak jadinya kalau mengurangi nilai laba kena pajak. Kasus cooking the book yang terkenal pernah terjadi di tahun 2010 yang melibatkan beberapa perusahaan eksportir crude palm oil atau CPO Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan restitusi sebesar 40 triliun, yang diantaranya 26 triliun adalah restitusi dari PPN. Modus yang dipakai dengan menggelembungkan biaya pembelian bahan baku sekitar 10 kali lipat dari normal, sehingga total terjadi pembelian sebesar 260 triliun. Ini cerita tentang bagaimana restitusi itu sangat membahayakan keuangan negara.
Berikut contoh penghindaran pengayaan pajak. Bentuknya sedikit berbeda. Misalnya PT Dilonix adalah perusahaan kontraktor pemanenan kayu bulat di bidang kehutanan. Maka dalam invoice tagihannya akan tercantum nilai tagihan jasa ditambah PPN dikurangi PPH atau pajak penghasilan 2%. PT Dilonix harus menyetor pajak penghasilan 2% tersebut yang tercantum dalam invoice kepada Ditjen Pajak. PT Akasia sebagai rekanannya akan meminta bukti setor pajak penghasilan 2% dari PT Dilonix. Apabila dokumen lengkap, maka PT Akasia akan mentransfer pembayaran ke PT Dilonix yang di dalamnya ditambahkan PPN atau pajak pertambahan nilai dan dikurangi dengan PPH 2%. Untuk selanjutnya, PT Dilonix harus menyetor pajak keluaran tersebut atau dikompensasi dengan pajak masukan. Syarat pembayaran PT Akasia terhadap PT Dilonix untuk menyetor terlebih dahulu pajak penghasilan dari nilai pajak penghasilan 2% dari nilai jasa sedikit mempersempit ruang untuk fraud pajak. Sampai di sini ilustrasi ini adalah yang normal terjadi. Namun akan berbeda apabila salah satu atau kedua perusahaan itu berniat melakukan fraud. Bisa saja kedua perusahaan itu bersepakat untuk melakukan transaksi tanpa pajak atau menghindari pajak. Kejahatan seperti ini termasuk dalam penggelapan pajak. Bila terdeteksi oleh petugas pajak, maka atas transaksi itu akan dilakukan penagihan. Bila pengusaha nakal berhitung lebih menguntungkan menyuap petugas, maka mereka akan mendekati petugas. Terjadilah cinca-cinca gitu kan, maka mereka akan berusaha mendekati petugas pajak untuk menghapus atau menurunkan tagihan pajaknya. Kemudian ada fraud lain dalam bentuk lain yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan telah memotong pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 karyawan, tetapi kemudian tidak dibayarkan atau tidak disetorkan ke Direktorat Pajak. Hal ini selain merugikan negara, juga merugikan karyawan. Kalau di Amerika, Ditjen Pajak itu namanya IRS, Internal Revenue Services, mengistilahkan dengan istilah piramida. Jadi memotong pajak pendapatan karyawan tapi tidak dibayarkan oleh perusahaan ke Ditjen Pajak. Ini juga, kasus ini banyak terjadi dengan pemotongan BPJS karyawan tapi tidak dibayarkan, baru ketahuan setelah karyawan berobat, ternyata tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS karena masih nunggak. Jadi itu beberapa contoh. Dan saya cukup sering menemui perusahaan tidak bermaksud untuk melanggar hukum, tetapi karena tidak paham terhadap aturan objek kena pajak. Sehingga setelah sekian lama mereka kaget saat menerima surat tagihan pajak dari Ditjen Pajak. Contoh yang paling sering dijumpai, pemilik perusahaan menyuntikkan dana pribadi ke kas perusahaan dengan maksud untuk memperkuat usaha. Bagus kan? Namun tanpa diketahui, suntikan dana itu oleh Ditjen Pajak dianggap hutang perusahaan yang dikenai bunga, serta terkena pajak atas bunga 15%. Loh, kenapa begitu? Karena ada aturan, apabila suntikan dana dari pemilik atau pemegang saham pada saat setoran modal sudah terpenuhi, setoran modal perusahaan maksudnya, maka suntikan itu dianggap pinjaman. Dan karena pinjaman, maka dikenai bunga dan pajak. Dan setelah seperti itu, sebaiknya perusahaan mencari pendapat dari orang yang paham perpajakan, dan apabila kurang sebenarnya bisa mengkontak kepada AR atau akun representatif atau petugas pajak yang biasanya berhubungan dengan perusahaan itu. Atau mungkin mendengarkan pendapat dari ahli pajak. Bila ada tagihan yang dirasa seharusnya tidak ada, buat surat sanggahan atas tagihan itu. Itu bisa dilakukan dan tidak melanggar hukum. Bahkan dalam banyak hal, kita bisa mendapatkan potongan denda pajak tanpa melanggar undang-undang atau berbuat fraud. Ya, tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Sebagai penutup, suka atau tidak suka, kewajiban bayar pajak melekat sebagai warga negara dan mau tidak mau setiap hari kita bersentuhan dengan pajak. Jadi teringat kata-kata Benjamin Franklin, salah seorang founding fathers atau bapak pendiri Amerika Serikat, "In this world, nothing is certain except death and taxes." Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.